Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, setelah tunjangan sertifikasi guru ditarik ke pusat, pencairannya dilakukan oleh pusat bukan lagi daerah, kini Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 Bapak Ibu, di mana ada guru yang akan ditarik ke pusat Bapak Ibu. Oke, kita mulai pembahasannya. Ini dia Bapak Ibu regulasinya instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 Bapak Ibu tentang percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah unggul Garuda dan digitalisasi pembelajaran. Ini adalah instruksi Presiden yang resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Bapak Ibu. Nah, salah satu poin di instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 ini Bapak Ibu di nomor 4 ada penjelasan bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan melakukan pembangunan dan pengelolaan sekolah unggul Garuda. Jadi, melaksanakan pembangunan dan pengelolaan SMA unggul Garuda. Jadi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi yang akan mengambil alih pengelolaan SMA unggul Garuda. Dengan demikian, guru-guru yang bertugas di SMA unggul Garuda nanti dia akan dinaungi oleh Kemendikti Bapak Ibu, bukan lagi naungan daerah. Nah, ini khusus untuk kategori guru yang mengajar di SMA Unggul Garuda. Bapak Ibu guru ini sangat perlu memahami 10 hal hebat dan keren terkait sekolah Unggul Garuda. Siapa tahu Bapak Ibu lolos seleksinya, ini perlu dipahami ada 10 hal keren yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber ya. Yang pertama, ini perlu dipahami bahwa sekolah Unggul Garuda ini khusus jenjang SMA. Ya, jadi khusus jenjang SMA. Kemudian SMA Unggul Garuda diperuntukkan bagi siswa dengan kecerdasan di atas rata-rata. Ya, mungkin dengan istilah sekolah unggulan. Dan menariknya, sekolah Unggul Garuda ini dia akan berbasis asrama, sistem asrama dan beasiswa penuh ditanggung pemerintah, sehingga memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan. Meskipun ini adalah sekolah unggulan, tapi Bapak Ibu biayanya akan ditanggung pemerintah. Dengan demikian, bukan hanya anak orang kaya yang bisa masuk ke sini, tapi anak dari kalangan menengah ke bawah pun bisa. Karena tidak akan dipungut biaya, ditanggung, di-cover oleh pemerintah. Hanya kembali ke poin kedua tadi ya, harus memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Baik anak orang kaya maupun anak orang miskin, semua bisa masuk. Yang keempat, diarahkan ya, lulusan SMA Garuda diarahkan nantinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik Bapak Ibu, ke perguruan tinggi terbaik bahkan ke perguruan tinggi tingkat dunia. Kemudian kurikulumnya nanti di Sekolah Unggul Garuda itu akan menggunakan kurikulum nasional dan internasional. Kemudian yang keenam terkait Sekolah Unggul Garuda, standar kurikulumnya Bapak Ibu sangat tinggi, bahkan dikategorikan sebagai standar pre-universitas. Jadi dia standar kurikulumnya tidak sama dengan standar kurikulum di SMA pada umumnya, karena dia standarnya pre-universitas. Ya, dia sudah memang persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi yang kualitasnya mantap, bahkan di tingkat dunia. Berikutnya, Sekolah Unggul Garuda ini akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek. Jadi bukan daerah. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar di sini nanti dia akan dinaungi oleh Kementerian Dikti Bapak Ibu ya, bukan daerah. Berikutnya, guru dari lokal, gurunya itu Bapak Ibu dari lokal ya, guru lokal dan juga mendatangkan guru asing dari luar negeri. Jadi gurunya nanti itu ada guru lokal betul, tapi juga akan ada guru asing yang didatangkan dari luar negeri. Kemudian yang berikutnya, guru dan siswa itu Bapak Ibu akan diseleksi dengan ketat. Nah, jadi untuk bisa mengajar di Sekolah Unggul Garuda ini, guru-guru akan ada seleksinya. Begitupun dengan siswa yang akan belajar di sekolah unggulan ini akan diseleksi dengan ketat juga. Kemudian, fokus pada STEM. Jadi, Sekolah Unggul Garuda dia akan fokus pada STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math ya, matematika. Science, Technology, Engineering, dan Math, matematika.
Nah, ini Bapak Ibu terkait Sekolah Unggul Garuda, di mana kalau Bapak Ibu nanti mengajar di Sekolah Unggul Garuda ini, nah Bapak Ibu akan ditarik ke pusat otomatis. Dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek. Kenapa kemudian Kemendikti bukan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah? Karena memang dia levelnya di pre-university. Nah, jadi memang dia levelnya tinggi Bapak Ibu, sehingga memang persiapan ke perguruan tinggi yang unggulan juga Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tertarik untuk menjadi salah satu guru di Sekolah Unggul Garuda? Nah, nanti boleh ikut seleksinya. Seleksinya bagaimana? Kami akan sampaikan di video berikutnya. Nah, informasi kedua sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, ini perlu kita juga pahami. Selain Sekolah Unggul Garuda, juga akan dibentuk sekolah rakyat. Ini juga sudah ada impresnya Bapak Ibu, Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Jadi memang regulasinya juga sudah ada terkait sekolah rakyat ya. Ini perlu kita pahami juga. Seperti apa terkait sekolah rakyat? Mari kita bahas. Sekolah rakyat sudah ada impresnya, instruksi presidennya, begitupun dengan sekolah Garuda. Kalau sekolah rakyat itu sudah ada instruksi presidennya melalui Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, terkait sekolah rakyat. Apa sih sebenarnya sekolah rakyat itu? Jadi sekolah rakyat ini berdasarkan informasi itu dikelola nantinya oleh Kemensos, Kementerian Sosial. Ini kita lihat dari situs resmi Kemensos, kementeriansosial.go.id, situs resmi kementerian ya. Ini menjelaskan terkait sekolah rakyat. Kita cari gambaran di sini Bapak Ibu. Nah, di sini di paragraf ini disebutkan bahwa sekolah rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2. Dalam tata data tunggal sosial ekonomi nasional, seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik. Kemudian dijelaskan juga bahwa sekolah rakyat ini akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, pemimpinan, nasionalisme, dan kepemimpinan. Kemudian disebutkan juga bahwa sekolah rakyat ini adalah sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi. Kata Menteri Sosial seperti ini, Gus Ipul. Sekolah gratis 100%, seragamnya, makan, semua gratis, dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada gambaran bahwa sekolah rakyat ini yang sudah ada regulasinya melalui Impres nomor 8 tahun 2025, itu memang Bapak Ibu sekolah yang jenjangnya dari SD, SMP, SMA Bapak Ibu ya. Kemudian dia sistemnya asrama, dormitory ya, seperti itu. Dan di cover semua biayanya oleh pemerintah. Disebutkan tadi mulai dari seragam, makannya, dan seterusnya ditanggung oleh pemerintah. Dan diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim, Bapak Ibu. Itulah sehingga judul regulasinya di sini optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.